Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Putri Febriani dari kelas BKI 1B dengan NIM 12540100059. Di sini saya akan membuat video dakwah untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Ilmu Dakwah dengan Ibu Sita Resmianti Muslimah Esos IMPD sebagai dosen pengampu. Bentuk dakwah yang akan saya bawakan yaitu dakwah irsyad, di mana dakwah irsyad ini berfokus pada petunjuk, pembimbingan, dan panduan spiritual terhadap kelompok kecil atau individual. Sebelum ke materinya, saya ingin menjelaskan tentang unsur dakwah. Jadi, unsur dakwah itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, dai atau orang yang menyampaikan dakwah itu sendiri, yaitu saya sendiri. Lalu yang kedua ada mad'u atau sasaran dari dakwahnya. Sasaran di sini yaitu teman saya sendiri. Lalu yang ketiga ada maudhu atau isi dari materi dakwah ini. Saya mengambil materi tentang akhlak. Yang keempat ada metode dakwah atau cara menyampaikan dakwahnya. Saya memilih metode hikmah, yaitu menekankan pada situasi mad'u melalui pendekatan personal. Lalu yang kelima ada media dakwah, yaitu audio dan visual, karena bisa dilihat dan juga bisa terdengar. Langsung saja ke pembahasannya. Hai Sipa, ini dah. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kamu gimana? Alhamdulillah nih baik. Alhamdulillah atuh. Gimana, mau cerita apa? Aku pengen cerita nih ke kamu. Aku tuh kenapa ya kayak ngeliat orang-orang tuh kayak mereka tuh cepet gitu suksesnya, cepet dapetin apa yang mereka mau gitu. Tapi giliran aku ngerasa kayak aku ketinggalan gitu. Aku kayak sendirian gitu, susah dapetin apa yang aku mau gitu. Jadi kamu ngerasa ketinggalan ya? Sebenarnya perasaan itu tuh wajar sih. Itu tandanya kamu tuh peduli sama hidup kamu, sama arah tujuan kamu. Kamu lihat orang sukses, kayak kok orang-orang bisa ya secepat itu. Berarti kamu tuh pengen kan, otomatis pengen kayak mereka. Sebenarnya perasaan yang kayak gitu tuh wajar, tapi yang paling penting itu kita tuh emang gak boleh, bahkan gak boleh banget gitu, kita ngebandingin proses kita sama proses orang lain. Sebenarnya semua orang itu kan berbeda ya, start dan finishnya tuh berbeda. Kita gak bisa bandingin, kita mahasiswa semester 1 nih, gak bisa bandingin sama mahasiswa yang semester 7. Bahkan kita gak bisa bandingin sama orang-orang yang nikah. Kita tuh beda start dan juga beda finishnya. Sebenarnya Allah itu udah berfirman dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 39-40, yang artinya, dan tidaklah sama kebaikan orang yang banyak dengan orang yang sedikit, maupun orang yang cepat dengan orang yang lambat. Setiap orang itu menerima balasan sesuai dengan usahanya mereka sendiri. Nah, ayat ini tuh mengingatkan kita bahwa setiap orang itu mempunyai jalannya masing-masing, mempunyai kecepatannya masing-masing. Allah itu cuman nyuruh kita buat ikhtiar, dan itu yang Allah lihat tuh, niat kita, ikhtiar kita, usaha kita. Nah, kira-kira kalau misalnya setelah kamu ngebandingin diri sama orang lain, rasanya tuh gimana? Aku tuh kayak ngerasa setelah aku bandingin pencapaian aku sama mereka gitu, misalnya gitu, kayak aku malah ngerasa jadi kayak hilang arah lah gitu, jadi kayak nggak semangat, malah jadi bikin aku mau memulai itu malah jadi mereka udah jauh duluan dari aku gitu. Ya, setelah kita ngebandingin diri sama proses orang lain tuh malah kayak bikin gelisah, minder, gak semangat, hilang arah. Dan sebenarnya kita tuh cuman kayak pengennya aja gitu kayak orang lain. Lihat orang lain kaya, pengen kaya. Lihat orang lain sukses, pengen sukses. Lihat orang lain pintar, pengen pintar. Padahal di balik itu semua tuh orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang pintar tuh di belakangnya tuh pasti ada perjuangan yang gak segitu gampangnya gitu. Pasti punya proses yang sulit, punya proses yang berbeda. Iya juga sih, benar. Kayak aku juga nggak aku dipikir-pikir juga, aku nggak ngelihat usaha mereka di belakang gitu yang bisa bikin mereka sampai berhasil lah gitu, sampai sukses kayak gitu.
gimana ya, kayak aku juga kan sama-sama berusaha gitu, tapi kenapa harus beda gitu, prosesnya harus sama. Ya aku ngerti sih, mungkin emang sih ya kayak orang-orang kelihatan lebih gampang gitu, tapi kan ya balik lagi kita tuh gak tahu sebenarnya apa yang udah mereka hadapi. Jadi sekarang kamu mending fokus aja gitu sama pencapaian kamu, sama proses kamu belajar. Sekarang mah fokus aja we, jalani apa yang ingin kamu lakuin gitu. Kalau misalnya kita belum sampai ke sana, kita belum sampai ke tujuan, ya berarti kita tuh harus lebih giat lagi, bukan ngebandingin diri. Jadi membandingkan diri dengan orang lain terus merasa ketinggalan itu gak bisa dijadiin alasan buat kamu menyerah. Kamu tuh harus lebih giat lagi, lebih giat belajar, lebih giat lagi berusahanya, lebih giat lagi berdoanya, mendekatkan diri sama Allah. Kita juga gak boleh overthinking, kok orang lain mah gampang, kita susah. Overthinking itu kayak kita tuh gak percaya sama apa yang udah Allah tentuin buat kita. Semua orang itu udah punya porsinya masing-masing, udah punya takdirnya masing-masing gitu. Kita gak bisa disamain, gak bisa semua orang kaya, gak bisa semua orang pintar. Semua orang itu Allah kasih, Allah beri itu sesuai dengan kemampuan dan usaha mereka. Itu sesuai dengan kemampuan dan usaha mereka. Sebenarnya Allah itu udah menegaskan bahwa Allah tidak akan membebani seorang hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sebenarnya kita tuh bisa melewati hidup yang kadang ngerasa sesulit ini gitu. Pasti kita tuh bisa, meskipun rasanya tuh berat, tapi percaya. Meskipun rasanya tuh berat, tapi kamu tuh harus percaya bahwa setiap perjalanan sekecil apapun itu perubahan pasti ada hikmahnya. Ya sih benar, apa ya, semuanya tuh pasti ada hikmahnya, bahkan hal sekecil itu pun pasti ada hikmahnya. Dan ya aku juga nggak malah bukannya fokus sama diri aku sendiri, sama pencapaian aku, kayak aku malah fokus sama pencapaian orang gitu, malah merhatiin orang gitu, bukannya merhatiin diri aku sendiri. Tapi ya gimana ya. Nah benar kata kamu, itu tuh sebagai efek, sebagai timbal balik, karena kamu tuh malah fokus sama orang lain kan, jadi gak menghargai pencapaian diri sendiri. Sebenarnya hidup ini bukan tentang siapa yang lebih cepat, bukan tentang siapa yang lebih sukses duluan, tapi hidup ini tuh tentang ketekunan, tentang ikhtiar, tentang kedekatan kita sama Allah gitu. Dan yang terpenting itu kita terus melangkah, terus maju, gak menyerah gitu sama proses yang sedang kita hadapi. Sekarang aku pengen kamu fokus aja sama tujuan dan proses hidup kamu. Jadiin semua usaha itu menjadi sebagai ibadah. Setiap langkah jadiin sebagai pembelajaran, dan setiap doa jadikan sebagai kekuatan. Semoga Allah menguatkan hati kita dan juga membuat langkah kita menjadi bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Amin. Makasih ya Siva, udah dengerin aku, udah dengerin cerita aku. Apa sih, kayak kamu tuh dengerin cerita aku terus gitu loh, menceritain itu terus tentang aku yang kenapa sih aku jauh terus dari orang, jadi jauh dari pencapaian aku sendiri gitu. Pokoknya intinya kamu fokus aja sekarang ya. Nanti kalau misalnya mau cerita atau apapun itu, aku ada kok, welcome di sini. Nanti Ya, kamu tinggal cerita. kamu. Ya siap. Makasih Siva. Iya Nida. Udah tuh, aku kayaknya mau balik dulu ke kamar. Ya. Makasih ya. Makasih loh. Ya. Dadah. Dadah. Bye. Nah, dari video tadi kita bisa belajar bahwa setiap orang itu memiliki garis start dan garis finish yang berbeda. Setiap orang memiliki proses yang berbeda. Kita gak akan pernah tahu proses apa yang dihadapi sama orang lain. Jadi intinya kita fokus terhadap proses diri kita sendiri, dan yakinkan sama Allah bahwa Allah itu pasti ngasih kita jalan yang terbaik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.